Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dalam renungan kitab suci pada malam hari ini. Saya akan mengajak saudara-saudari sekalian kita merenungkan bahan-bahan bacaan yang akan kita dengarkan dalam minggu biasa ke-18 mulai sore tadi. Ya, kita sudah memasuki hari Minggu kan, sesudah ibadat sore kedua. Nah, untuk permenungan bacaan-bacaan suci hari ini, saya memberi judul Sumber dan Puncak Kehidupan Kristiani, atau bahasa Latinnya Fons et Culmen. Sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Itu apa? Tentu saja orang Katolik tahu, sakramen Ekaristi. Jadi bacaan-bacaan Injil untuk hari Minggu biasa ke-18 tahun B ini dari Keluaran bab 16 ayat 2 sampai 4 dan ayat 12 sampai 15. Kemudian bacaan kedua dari Efesus bab 4 ayat 17 dan ayat 20 sampai 24, dan Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai 35. Sudah saya katakan dalam pertemuan kali lalu kalau sepanjang 5 minggu kita akan mendengarkan bacaan Injil Yohanes bab 6. Ya, kali ini kita baca bagian yang kedua. Ya. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan hari ini menantang kita untuk percaya pada pemeliharaan Allah yang penuh kasih dan peduli dan lapar dan haus akan roti hidup kekal, yaitu Ekaristi Kudus. Sebagai manusia, kita lapar akan banyak hal selain makanan dan harta benda. Kita lapar untuk diakui dan dihormati, untuk mencintai dan dicintai, untuk didengarkan dan dihargai, untuk membantu, untuk menghibur, untuk mendorong orang, dan untuk menerima rasa syukur. Tetapi hanya Tuhan yang dapat memuaskan berbagai bentuk kelaparan rohani kita. Kata Santo Agustinus, "Engkau telah menjadikan kami bagimu, ya Allah, dan hati kami gelisah sampai beristirahat di dalam Engkau." Confessions, buku 1. Ya, dari bacaan pertama menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan memuaskan rasa lapar umat pilihannya di padang gurun dengan memberi mereka mana dan burung puyuh. Ya. Pembatasan yang diberlakukan oleh Tuhan untuk mengumpulkan mana mengingatkan kita untuk percaya bahwa Tuhan akan selalu menyediakan kebutuhan kita. Kadang-kadang kita harus dilucuti dari sumber-sumber dukungan kita yang biasa untuk diingatkan bahwa rezeki utama kita hanya berasal dari Tuhan. Dan kemudian mengakui dengan rendah hati ketergantungan total kita pada Tuhan. Itu inti dari bacaan pertama. Kemudian dari Mazmur tanggapan hari ini, yaitu dari Mazmur 78, yang menyebut mana sebagai roti surgawi dan roti malaikat, panis angelicus, yang Tuhan sediakan untuk Israel dan disediakan bagi kita hari ini. Itu dari Mazmur tanggapan. Kemudian dalam bacaan kedua, Santo Paulus menasihati jemaat Efesus untuk memuaskan rasa lapar rohani mereka dengan berpaling dari jalan-jalan jahat mereka sebelumnya dan menjalani kehidupan cinta, kebaikan, kasih sayang, dan pengampunan. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa penerimaan kita akan Yesus sebagai sumber sejati kehidupan kita dan makanan bagi jiwa kita berdampak pada transformasi total, perubahan menyeluruh di dalam diri kita, ya, Kristus. Ketika Yesus memerintahkan mereka yang telah mencari Dia demi makanan duniawi, bahwa mereka harus diberi makan oleh roti yang diberikan oleh Yesus kepada mereka, beberapa orang menerima makanan itu, tetapi yang lain berpaling, kecewa karena tantangan Yesus menuntut komitmen yang tidak mau mereka buat. Tidakkah kamu mau pergi juga? Tantangan Yesus kepada para murid. Mari kita lihat secara lebih mendalam, ya, intensif. We try to explain
the readings. Oke, dari bacaan pertama itu Keluaran bab 16 ayat 2 sampai 4 dan bab 12 ayat 12 sampai 15. Ini bagian dari kitab Keluaran ini menggambarkan bagaimana orang-orang mengeluh kepada Musa tentang kekurangan makanan yang akut, di padang gurun, dan menuduh Musa ini memimpin mereka keluar dari Mesir di mana makanan berlimpah di sana. Memimpin mereka keluar ke padang gurun ternyata hanya sekedar untuk mati kelaparan. Ya, mendingan tinggal saja di Mesir kan. Kenapa Musa ini tarik bawa mereka keluar lalu harus kelaparan di padang gurun? Nah, Tuhan mendengarkan keluhan umatnya dan melimpahkan makanan dari surga kepada mereka dalam bentuk burung puyuh di malam hari dan mana yang lezat di pagi hari, malam pagi. Pembatasan yang diberlakukan oleh Tuhan untuk mengumpulkan mana ini mengingatkan kita untuk percaya bahwa Tuhan akan selalu menyediakan apapun yang kita butuhkan. Ingat, butuhkan, bukan inginkan ya. Apapun yang kita butuhkan pasti tersedia. Tapi belum tentu apa yang kita inginkan itu tersedia. Kadang-kadang kita harus dilucuti dari sumber-sumber dukungan kita yang biasa untuk mengingat bahwa rezeki utama kita hanya berasal dari Tuhan, dan untuk mengakui dengan rendah hati ketergantungan total kita, total independence, total dependence, not total independence, total dependence kita pada Tuhan. Fakta bahwa bangsa Israel diberi roti dari surga bahkan setelah mereka bersungut-sungut mengingatkan kita bahwa kemurahan hati Tuhan tidak bergantung pada kebaikan kita, tetapi pada kebaikannya sendiri. Menurut para pakar Alkitab, para ahli ekseget, burung puyuh dan mana ini adalah fenomena yang sesekali terjadi di Gurun Sinai. Ada burung puyuh dan mana. Namun, mengatur supaya karunia-karunia ini tiba pada saat mereka dibutuhkan itu untuk memenuhi kebutuhan orang-orang, itu hanya pekerjaan Tuhan saja. Mujizat dari Tuhan. Puyuh ya mungkin merupakan burung migrasi yang sering turun berkelompok ke Gurun Sinai karena kelelahan setelah penerbangan kembali dari Eropa melintasi Laut Mediterania ke habitat musim gugur mereka. Ya. Sementara mana ini, ya ini berdasarkan penelitian para ahli ya, Bible scholars. Mana ini adalah sekresi dua spesies serangga sisik pada semak tamarisk selama bulan Mei dan Juni. Tetapi ini adalah tindakan Tuhan bahwa kejatuhan mana terjadi setiap hari, kecuali pada hari Sabat selama 40 tahun pengembaraan mereka yang tidak terputus di padang gurun. Ajaib kan? Saat sekresi itu jatuh dari daun semak ke tanah, sekresi ini mendingin di udara malam dan mengeras menjadi keras ya. Nah, jika dikumpulkan lebih awal sebelum matahari gurun yang kering mencairkannya, mana ini memberikan makanan yang lezat dan bergizi. Orang Badui di Sinai Utara ini menyebutnya man, M-A-N-N, dan masih menggunakannya sebagai pemanis ya, semacam alternatif dari gula pasir ya, seperti madu atau gula air di orang NTT ya. Fakta bahwa kemunculan mana dan burung puyuh sesekali dapat dijelaskan secara ilmiah, bisa sedikit, tapi dengan cara apapun tidak mengurangi kepentingan teologis dalam menunjukkan kasih Allah bagi umatnya ya. Artinya fakta mana dan burung puyuh memang bisa dijelaskan secara ilmiah ya, berdasarkan pengetahuan sains, tapi itu justru tidak mengurangi fakta teologis bahwa Tuhan memperhatikan, menunjukkan kasihnya bagi umatnya. Dan memang bangsa Israel dengan tepat menganggap karunia yang bergizi dan tepat waktu dari padang gurun ini sebagai pemeliharaan kasih Allah bagi mereka. Menurut Katekismus Gereja Katolik, ingatan akan mana di padang gurun akan selalu mengingatkan Israel bahwa ia hidup dengan roti sabda Allah. Roti sehari-hari mereka adalah buah dari tanah perjanjian, janji kesetiaan Allah pada janji-janjinya. Katekismus Gereja Katolik nomor 1334.
Itu tentang mana di padang gurunnya, mana dan burung puyuh. Ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi mengaturnya yang sesuatu yang rasional secara ilmiah itu supaya tepat pada saat orang membutuhkan dan tidak turun pada hari Sabat, itu hanya mujizat dari Tuhan saja. Ya. Nah, kita beralih ke bacaan kedua dari surat Santo Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bab 4 ayat 17 dan ayat 20 sampai 24. Ya. Dalam pilihan dari surat Efesus yang telah kita baca juga 2 minggu terakhir, ya, dua minggu lalu dan minggu lalu, Santo Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana Allah melakukan kesatuan baru dari umatnya yang pernah terpisah, the new unity, kesatuan yang baru, orang Yahudi dan orang non-Yahudi, dan membuat kelompok itu satu, yaitu Kristen. Nah, dalam bacaan kedua hari ini, Santo Paulus mendorong umat Kristen Yahudi dan non-Yahudi untuk menghidupi konsekuensi dari penyatuan mereka. Ya, konsekuensinya apa? Non-Yahudi dan Yahudi. Dengan memperlakukan satu sama lain sebagai anggota keluarga Allah. Paulus juga menuntut orang-orang Kristen non-Yahudi di Efesus suatu perubahan radikal dari cara hidup pra-Kristen mereka. Ya. Yang non-Yahudi harus meninggalkan yang pra-Kristennya. Mereka harus, yang pertama, menyingkirkan diri lama dari cara hidup mereka yang lama, yang rusak karena keinginan yang menipu. Yang kedua, diperbarui dalam roh pikiran mereka. Dan yang ketiga, mengenakan diri baru yang diciptakan dengan cara Allah dalam kebenaran dan kekudusan kebenaran. Mereka ini, orang-orang yang non-Yahudi, harus menyingkirkan kehidupan yang lama dan mengenakan kehidupan Kristen yang baru, sama seperti para katekumen Gereja Katolik melepaskan diri dari pakaian luar mereka untuk turun ke air pembaptisan, dan setelah keluar kembali dari air pembaptisan mengenakan jubah pembaptisan. Ini tradisi Katolik yang sekarang misalnya kalau di gereja-gereja Katolik modern pakai kain putih, ya, diselampangkan di dadanya. Kain putih itu pakaian pembaptisan, jubah pembaptisan. Di sini Santo Paulus menantang semua orang percaya yang dibaptis untuk menuju pada kekudusan pribadi, personal holiness. Itu tentang bacaan kedua, ya, dari Rasul Paulus kepada orang Katolik di Efesus. Nah, mari kita melihat puncak dari bacaan-bacaan, yaitu dari bacaan Injil. Yohanes bab 6 ayat 24 sampai dengan 35. So, yang pertama kita lihat konteksnya, ya. Konteks itu penting, saudara-saudariku yang terkasih. Injil hari ini menyajikan pengantar khotbah Yesus yang terkenal tentang Ekaristi Kudus dalam bentuk dialog antara Yesus dan orang-orang Yahudi yang telah mengelilingi danau dan datang ke Kapernaum untuk mencari Dia. Ya. Orang-orang mencari pertunjukan berulang dari pemberian makanan ajaib mereka, mujizat pergandaan roti itu kan. Mereka mengharapkan kalau boleh ini terulang sekali lagi, once again, sekali lagi. Sebagai jawaban atas pertanyaan mereka, Rabi, kapan engkau sampai di sini? Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka hanya mencari makanan gratis lagi. Ini romantis, rombongan makanan gratis, romantis. Dan dia memperingatkan mereka bahwa makanan seperti itu tidak akan memuaskan mereka. Makanan gratis yang mereka terima pada pergandaan roti, 5 roti dan 2 ikan itu, ya, tidak akan pernah memuaskan mereka. Dengan mengatakan, jangan bekerja untuk makanan yang binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan untuk hidup kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Karena ke atas Dia, Bapa Allah telah mengirimkan meterainya. Itu konteksnya. Ya. Orang-orang mencari Yesus, lalu Yesus mengatakan, kamu mengharapkan makanan yang tidak mengenyangkan itu. Kamu harus bertahan makanan yang diberikan oleh Bapa sendiri, Anak. Nah, percaya adalah syarat yang pertama.
Meskipun mengidentifikasikan dirinya sebagai roti hidup, ayat 35, Yesus belum berbicara tentang sakramen Ekaristi dalam bagian khotbah Ekaristinya ini. Di sini penekanan ditempatkan pada penerimaan iman terhadap ajaran Yesus. Menerima dengan iman. Dengan kata lain, Yesus menawarkan kepada kita firman Tuhan yang memberi kehidupan tentang makna hidup kita. Ya. Pesannya hanya memberi kehidupan ketika kita menerimanya. Dan ketika itu menuntun kita dari keegoisan menjadi tidak lagi mementingkan diri sendiri dan mau melayani orang lain. Yesus menyatakan bahwa Dia adalah roti hidup hanya untuk orang yang datang dan percaya kepadanya. Itu ayat 35. Yesus menawarkan untuk memuaskan kelaparan rohani orang-orang yang berkumpul di sekitar dengan satu syarat. Mereka harus percaya bahwa Yesus adalah satu, yaitu Mesias yang diutus dengan pesan bahwa Allah adalah Bapa yang pengasih, kudus, dan pengampun, dan bukan hakim yang menghukum. Kepercayaan kepada Yesus bukanlah persetujuan intelektual essence. Bukan sekedar persetujuan intelektual yang sederhana, tetapi komitmen yang otentik dan total kepada Tuhan, kepada Yesus, tentang kesetiaan dan solidaritas. Belum ada referensi untuk makan tubuhnya atau minum darahnya yang nanti datang kemudian. Di sini kita diingatkan bahwa hanya penerimaan yang percaya akan tubuh dan darah Yesus yang akan membawa kita kepada kehidupan yang sejati. Ya, jadi percaya itu syarat yang berat. Orang-orang Yahudi menuntut tanda dari surga. Wow. Musa, kata mereka, memberikan tanda surgawi kepada nenek moyang mereka dalam mana yang turun seperti hujan dari surga, dari langit, menghujani mereka dari surga. Para rabi Yahudi mengajarkan bahwa Mesias akan mengulangi mujizat mana, dan Nabi Yeremia akan muncul kembali dan menggali tabut perjanjian dari tempat tersembunyinya untuk menunjukkan kepada orang Yahudi mana asli yang disimpan di dalam tabut. Yesus mengoreksi pemahaman mereka tentang Keluaran bab 16 ayat 15 dengan menyatakan bahwa bukan Musa melainkan Allah Bapa Yesus yang memberikan dan terus memberi roti dari surga. Yesus tampaknya berbicara kepada dua kelompok, ya. Mereka yang menyaksikan mujizat roti itu dari bacaan Injil hari Minggu lalu, dan mereka yang belum melihat mujizat itu tetapi telah mendengarnya dan ingin melihat tanda serupa sebagai bukti. Ya, jadi dua kelompok. Mereka yang memang mengalami makan dari 5.000 orang yang termasuk situ, tapi juga ada kelompok yang mendengar itu dan mereka sekarang mau lihat tanda. Kira-kira seperti apa itu yang mereka kasih makan 5.000 orang minggu lalu. Begitu. Yesus memberitahu kelompok sebelumnya bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam, ya, dalam peristiwa ini daripada makanan yang mudah rusak. Kalau zaman modern orang simpan sedikit di kulkas tapi toh telah rusak. Makanan yang mudah rusak yang dilipat gandakan, ya, dalam peristiwa yang kita dengarkan dalam bacaan Injil kemarin, kan, minggu lalu. Makanan yang sebenarnya, the real food, the real meal, adalah tubuh Yesus sendiri yang kemudian dipersembahkan di kayu salib dan dimuliakan oleh kebangkitan, resurrection. Dan firman Allah Yesus mengatakan kuasa dan otoritasnya dimanifestasikan dalam mujizat roti. Yesus mengingatkan kelompok terakhir, kelompok yang kedua, yang mencari tanda seperti orang Israel mencari tanda dari Musa, bahwa bukan Musa yang memberi makan mereka di padang gurun, tetapi Tuhan yang bekerja melalui Musa yang menyediakan makanan bagi mereka di sana dalam bentuk mana. Ya, Allah yang sama telah memberikan umatnya roti baru untuk perjanjian baru, yaitu Kristus yang telah bangkit. Nah,
Orang-orang bagi yang menuntut tanda dari surga, Tuhan sendiri yang memberi tanda itu, bukan Musa, bukan para nabi. Nah, ada the giver and the gifts. Poin berikutnya, the giver and the gifts. Pemberi dan pemberian hadiah. Pemberi dan hadiah itu sendiri. Yesus tidak hanya memberikan roti hidup. Ya. Yesus tidak hanya memberikan roti hidup. Yohanes bab 6 ayat 11 dan ayat 27. Yesus adalah roti hidup. Bisa paham di sini ya. Bahwa itu dari Yohanes bab 6 ayat 35 dan ayat 48. Yesus tidak hanya memberikan roti yang hidup, tapi dia adalah, He is the bread of life. Dia adalah roti hidup. Identik. Yesus roti hidup. Yesus tidak hanya memberikan, tapi dia adalah roti hidup. Pemberi dan pemberian adalah satu dan sama. Pemberi dan pemberian. Pemberi dan hadiahnya itu hal yang sama. Donatur dan donasi satu hal yang sama. Satu dan sama. Pemberi dan pemberian. Pemberi hadiah dan hadiah. Donatur dan donasi satu dan sama. Sebagai roti hidup dari surga, Yesus mengklaim bahwa hanya dia yang bisa memuaskan rasa lapar rohani manusia. Tidak ada yang lain. Sementara makanan jasmani membantu kita untuk tetap hidup di dunia ini, kalau tidak makan 2-3 hari mati, saudaraku, makanan rohani ini menopang dan mengembangkan kehidupan supernatural kita, kehidupan adikodrati kita, yang akan bertahan selama-lamanya di surga. Surga itu di mana? Bukan di Bali ya, atau di Papua Raja Ampat. No. Persatuan sempurna dengan Tuhan. Melalui kasih Allah yang tidak terbatas, kepada kita diberikan di dalam Ekaristi Maha Kudus, penulis karunia iman dan rahmat pengudusan. The author of karunia iman dan rahmat pengudusan. Author ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, penulis ya, di tempat author. Penulis, author karunia iman dan rahmat pengudusan. Dengan demikian, saudara-saudariku yang terkasih, Ekaristi bukanlah sekedar simbol Yesus. It's not a symbol. Camkan, ini bukan simbol. Sebaliknya, Ekaristi adalah tanda sakramen dari kehadiran tubuh Yesus yang nyata. Nyata ya, bukan simbol, nyata. Realita. Kehadiran tubuh Yesus yang nyata dalam tubuhnya yang dimuliakan, terluka, dan bangkit. Roti hidup ini, yaitu Yesus sendiri, menawarkan umat manusia hubungan baru dengan Tuhan, hubungan baru dengan Allah, hubungan kepercayaan, ketaatan, dan kasih. Pemberi dan hadiah. Pemberi dan hadiah itu satu dan sama. Yesus bukan saja memberikan roti hidup, tapi dia adalah roti hidup. Ekaristi bukan sekedar simbol Yesus, tapi adalah Yesus sendiri. Poin yang berikutnya, saudara-saudariku, dari bacaan Injil ini adalah the Son of Man dan works of God and I am. Anak manusia, pekerjaan Allah, dan ego eimi, I am. Ingat ini kata penting, I am ya. Ini orang-orang metafisika langsung this is God. I am, ego eimi. The Son of Man, works of God, I am. Anak manusia, pekerjaan Allah, dan ego eimi, aku adalah yang ada. Ungkapan-ungkapan ini, ya, ketiga ungkapan tadi itu telah menjadi subjek perdebatan yang cukup besar oleh para ahli, para sarjana Bible scholar selama 30 tahun terakhir. Yang pertama, seorang anak manusia dalam bentuk semit aslinya, itu bahasa Ibrani atau Aram, hanyalah seorang manusia. Anak manusia itu seorang manusia secara umum. Ya, itu poin pertama. Anak manusia, the Son of Man. Ya. Yang kedua, akan tetapi penggunaan Yesus dari anak manusia sebagai gelar untuk merujuk
dirinya sendiri, tampaknya menyarankan baik bahwa dia sendiri adalah paradigma tentang apa itu menjadi manusia, atau bahwa gelar itu mungkin merupakan kiasan untuk orang seperti anak manusia yang dilihat oleh Nabi Perjanjian Lama, Daniel. Yaitu Daniel bab 7 ayat 13. Satu seperti manusia dalam terjemahan New Revised Standard Version. Naik di awan dan datang dengan kuasa Tuhan untuk menghakimi bumi. Satu seperti manusia. Makna yang tepat yang Yesus maksudkan untuk dibawa, diusung dalam frase ini terus diperdebatkan oleh para Bible scholar, para sarjana kitab suci. Nah, yang ketiga, pekerjaan Tuhan. Works of God. Pekerjaan Tuhan. Opus Dei, ya bahasa Latinnya Opus Dei. Meskipun frase ini dapat dipahami dalam beberapa cara yang mungkin, tampaknya dari konteks di sini berarti pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan dan diharapkan dari umatnya. Jadi sebuah pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan dan diharapkan dari umatnya. Pekerjaan Tuhan, the works of God. Nah, kemudian ada akulah roti kehidupan. Di seluruh Injil Yohanes, Yesus menggunakan ungkapan akulah 7 kali. Akulah, ego eimi, I am kan, I am. Akulah roti hidup. Akulah roti kehidupan. Terjemahan bahasanya mana yang pas? Roti hidup atau roti kehidupan? Life kan, bread of life berarti roti kehidupan. Ya, di seluruh Injil Yohanes akulah. Ego eimi bahasa Yunaninya. I am, ego sum, ya. Akulah, aku adalah, itu 7 kali. Dan itu menurut para sarjana adalah indikasi kelengkapan, indikasi kesempurnaan, indikasi completeness, ya. Untuk memperkenalkan berbagai gambaran kunci, dengannya dia menggambarkan pribadinya dan misinya. Aku adalah roti sejati, aku adalah cahaya sejati, aku adalah gerbang, aku adalah jalan, aku adalah gembala yang baik, aku adalah kebangkitan dan kehidupan, aku adalah pohon anggur yang benar, aku adalah I am. Ingat, secara metafisik Tuhan itu esensinya adalah eksistensinya. Tuhan sekedar ada, dia ada, aku ada. Namun pada tingkat teologis yang lebih dalam, ungkapan Yunani ego eimi, I am, aku, berhubungan kembali dengan adegan Keluaran bab 3 ayat 14. Saudara-saudariku, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk menggunakan nama ini, bentuk singkat dari nama ilahi Yod-Heh-Vah-Weh, YHWH, akulah aku, dalam meminta Firaun untuk membebaskan orang Israel yang diperbudak. Oleh karena itu ini kayaknya baku sekali ya. Oleh karena itu, akulah aku adalah gelar ilahi yang eksplisit. Dan dengan menggunakannya berulang kali di seluruh Injil ini, Yesus membuat klaim radikal bahwa dia adalah Tuhan yang telah dikenal orang Israel pada zaman Musa dan kitab Keluaran. Ya, ini dari pernyataan dari Bible scholar bernama Dr. Watson Murray. Di Google dulu ya, kalau nggak percaya dengan saya. Tiap hari saya hanya ngomong filsafat tiba-tiba. Dr. Watson Murray ya, tapi cocok kalau saya dari segi filsafat. God itu adalah ultimate being. Esensinya adalah eksistensinya. Dia sekedar I am. God is. God didn't exist. Ya. God is. God itu sekedar is. Itu bahasa Inggrisnya ya. Tuhan itu tidak ada. Bagaimana? Kalau bahasa Indonesia, kalau diterima ke bahasa Indonesia kurang dapat. God doesn't exist. God is. Begitu. Sekedar. Ya. Itu bagaimana diterima ke bahasa Indonesia? Oke, yang bisa komennya. God doesn't exist. God is. Ya. Nah, poin yang berikut itu tentang aku adalah aku, ego eimi, dan hubungannya dengan YHWH. Jadi itu bukan nama, tapi itu pernyataan diri Tuhan, pernyataan realita Tuhan. Who is I? What is God sebenarnya? Apa itu Tuhan? I
I am who I am. YHWH. Ego ini. Dan justru itu penegasan Yesus bahwa saya ini Tuhan. Jadi ada yang tanya, di mana Yesus mengatakan Tuhan? Kesetujuk dia ini ego ini. Suruh dia makan itu ego ini. Begitu ya. Masih ada yang protes Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Yang berikut, saudara-saudariku, kita sampai pada kesimpulan atau ya mutiara dari seluruh penjelasan kita. Fons et culmen. Fons et culmen. Fons et culmen. Fons et culmen. Okay. The source and summit of the Christian life. Fons et culmen vitae Christianae. Itu bahasa Latinnya ya. Sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Yang orang Kristen asli pasti tahu apa itu sumber dan puncak kan. Kalau Kristen yang tidak asli kayaknya belum tahu. Oke, saudara-saudari. Penekanan dalam segmen wacana roti kehidupan ini ditempatkan pada penerimaan iman terhadap ajaran Yesus. Ya. Dengan kata lain sebenarnya Yesus adalah makanan pertama-tama sebagai Dia yang menawarkan kepada kita firman Tuhan yang memberi kehidupan tentang makna hidup kita. Selain itu, pesan ilahi ini jika kita ingin memelihara kehidupan kekal harus diterima dengan cara yang menuntun kita dari egois ke cinta dan pengorbanan, love and sacrifice yang tidak mementingkan diri sendiri untuk orang lain. Karena alasan inilah Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Yohanes bab 6 ayat 35. Akulah roti hidup bagi orang yang datang kepadanya dan percaya kepadanya. Faktanya, saudara-saudari, Ekaristi bukanlah semacam kehadiran Kristus yang statis, tetapi persembahan diri Kristus yang hidup dan sempurna kepada Bapanya, yang dilakukan dengan memberikan dirinya kepada kita dan untuk kita. Kita percaya bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak dari kehidupan Kristen. Ini kata-kata dari Lumen Gentium ya, dokumen dari Konsili Vatikan kedua. Karena itu mengandung seluruh kebaikan rohani gereja. Ekaristi ini kenapa disebut sebagai fons et culmen? Karena mengandung seluruh kebaikan rohani gereja, yaitu Yesus Kristus yang hidup, wafat, dan bangkit kembali untuk membawa keselamatan kepada kita, memperkuat dan menguduskan hubungan kita dengan sesama umat Kristiani, memelihara kita dengan kuasa rahmat yang berubah, dan mempersiapkan kita untuk kemuliaan masa depan dari perjamuan perkawinan surgawi Allah. Fons et culmen. Ekaristi. Sakramen Ekaristia, saudara-saudariku. Kebaikan rohani gereja. Ingat, sesudah kata-kata konsekrasi dalam doa syukur agung, Mysterium Fidei. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, dan Kristus akan kembali. Mysterium Fidei. Itu diucapkan tepat sesudah roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, setelah melihat pokok-pokok gagasan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai 35 ini, ada beberapa pesan kehidupan yang bisa kita ambil. Yang pertama, saudara-saudariku yang terkasih, kita membutuhkan makanan rohani dari sabda Allah dan dari Ekaristi Kudus. Kita butuh. Di dalam Misa Kudus, gereja menawarkan, offer to us, memberikan kepada kita dua jenis roti, two kind of bread ya. Yang pertama itu roti kehidupan yang terkandung dalam sabda Allah, dan yang kedua itu roti kehidupan yang terkandung dalam Ekaristi Kudus. Jadi ada dua jenis roti dalam perayaan Ekaristi kita ya, roti hidup dalam sabda Allah dan roti hidup dalam Ekaristi, liturgi sabda dan liturgi Ekaristi, dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Sayangnya, saudara-saudariku, banyak dari kita datang ke misa setiap minggu hanya untuk menyajikan di altar kebutuhan duniawi kita tanpa menerima makanan rohani dengan menerima firman Allah dan Ekaristi Kudus dengan benar. Sayang sekali ya.
Antara lain kadang-kadang tidak mempersiapkan diri, ya. Pokoknya masuk saja dan ikut aturan seperti biasa saja, bergerak automatically. Duduk, tiba-tiba orang maju komuni, dia juga ikut maju antri terima komuni. Bahaya ini, tanpa persiapan secukupnya. Marilah kita memelihara jiwa kita dengan mana surgawi ini dan membawa Yesus ke rumah dan tempat kerja kita, memancarkan kasih, belas kasihan, dan kasih sayang Yesus di sekitar kita. Radiasi, memberikan radiasi kasih. Mungkin kesederhanaan dan kebiasaan dari roti dan anggur yang dikuduskan, yang dikonsekrasi, dan ketersediaannya yang mudah sekali di gereja-gereja kita sekarang ini, yang kadang-kadang bisa mencegah beberapa dari kita untuk menghargai karunia besar Allah dalam Ekaristi Kudus ini. Ya. Karena sudah terlalu sering dan bisa didapat di mana-mana, akhirnya orang kurang penghargaan, hilang sense of wonder-nya. Ya. Tetapi saudara-saudari, kita tidak boleh menerima begitu saja kemurahan hati ilahi yang dengannya Tuhan menyediakan karunia ini, rahmat ini, baik dengan mudah maupun tanpa alasan, dengan hanya berbagi dalam roti hidup, automatically, secara otomatis, tanpa menunjukkan persiapan, perhatian, dan rasa hormat yang tepat. Ya. Marilah kita ingat bahwa Ekaristi yang kita rayakan dan terima hari ini adalah Yesus, roti hidup yang turun dari surga. Marilah kita bertanya kepada Tuhan kita, minta kepada Tuhan kita, Tuhan, berikanlah kami roti ini selalu, dan dengarlah dari Yesus jaminan, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menanggung dosa-dosa dunia. Berbahagialah mereka yang dipanggil ke perjamuan anak domba. Itu kan teks sebelum kita komunikan, ya kan saudara-saudari. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menanggung. Inilah, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang dipanggil ke dalam perjamuan kudus ini. Bahasanya sedikit disesuaikannya, parafrasenya seperti ini. Tuhan, berikanlah kami roti ini selalu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menanggung dosa-dosa dunia. Berbahagialah mereka yang dipanggil ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Kita lalu mendoakan doa dari perwira Romawi itu. Yang kedua, pesan yang berikutnya, banyak pesannya. Mari kita lihat saja, nanti kamu mau pilih pesan yang mana, oke. Marilah kita memperoleh kehidupan dan kekuatan rohani dengan menerima Ekaristi Kudus dengan benar. Ya, kadang-kadang orang menerima Ekaristi Kudus dengan cara yang tidak benar. Menerima Yesus dalam Ekaristi Kudus memberi kita satu, keberanian untuk melaksanakan pekerjaan Allah di dunia. Yang kedua, membantu untuk menjalani kehidupan yang Tuhan inginkan bagi kita. Yang ketiga, inspirasi untuk mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita. Yang keempat, pemahaman yang lebih dalam tentang misteri kudus dari kehadiran sejati Kristus dalam Ekaristi. The real presence of Jesus Christ in the Eucharist. Kelima, dorongan untuk mengasihi orang lain dan memperkuat komunitas iman. Yang berikutnya lagi, kasih karunia untuk mengatasi godaan dan menghindari dosa. Dan yang ketujuh itu, sukacita dan kedamaian hati dalam mengetahui bahwa Kristus hidup di dalam kita dan akan membawa kita ke kerajaan surgawi Allah. Oleh karena itu, saya senang menggunakan kata oleh karena itu, ya, kedengaran baku tapi ya sudah kaku. Kita harus menerima Ekaristi Kudus dengan segenap pikiran dan hati kita. Marilah kita tidak pernah lupa bahwa roti hidup adalah Yesus Kristus yang bangkit sendiri, bukan hanya roti manusia. Ketika kita berdoa, berikanlah kami hari ini rezeki roti kita sehari-hari, marilah kita ingat, berilah kami rezeki pada hari ini. Parafrasenya seperti itu. Give us today our daily bread, ya bahasa Inggrisnya. Give us today our daily bread. Berikanlah kami hari ini roti kami sehari-hari. Marilah kita ingat bahwa Ekaristi Kudus bukan hanya cemilan, ya,
seperti yang mungkin kita makan di pesta atau saat makan siang. Ya, ini Ekaristi Kudus adalah makanan bagi jiwa kita yang memberi kita bagian dalam kehidupan Tuhan itu sendiri. Di sini ada partisipasi metafisik dengan ketuhanan. Ya. Tanpa Ekaristi Kudus, there is no relation between God and man. Jadi Yesus memberikan tubuhnya karena dia satu-satunya yang Allah sekaligus manusia. Maka kita harus berpartisipasi itu melalui makan tubuh dan darah. Makan. Begitu. Langsung muncul kata apa? Kanibalisme. Itu kita bahas di bagian lain. Kanibalisme kan? Kanibal. Oke. Kita bahas di kesempatan yang lainnya. Bukan topik kita. Yang ketiga, saudara-saudariku, lipat gandakan perbuatan baik seperti roti dan ikan itu. Seperti 5 roti dan ikan. Lipat gandakan. Lipat ganda. Ya, double. Perbuatan baik seperti roti dan ikan yang diperbanyak itu. Paus Fransiskus pada satu audiensi pada tanggal 26 Juli 2015 mengatakan seperti ini. Saya kutip parafrasenya ya. Parafrase kutipannya saya ambil dalam bahasa Inggris. Terima. Yesus tidak hanya memuaskan kelaparan materi, tetapi juga kelaparan yang paling dalam, rasa lapar akan makna dalam hidup. Lapar akan makna ya. Rasa lapar akan Tuhan, rasa lapar akan Allah. Dalam menghadapi penderitaan, kesepian, kemiskinan, dan kesulitan begitu banyak orang, apa yang bisa kita lakukan, saudara-saudari? Mengeluh tidak menyelesaikan apapun. Tetapi kita dapat menawarkan sedikit yang kita miliki. Ya. Kita tidak bisa mengeluh, tapi tawarkan sedikit apa yang kita punya. Kita tentu memiliki beberapa jam waktu, beberapa jam, beberapa bakat, ya, beberapa keahlian, keterampilan. Siapa di antara kita yang tidak memiliki 5 roti dan 2 ikan? Sama sekali tidak ada apa-apa kah? Siapa di antara kita yang tidak memiliki 5 roti dan 2 ikan? Jika kita bersedia untuk menaruhnya di tangan Tuhan, kita akan membawa sedikit lebih banyak kasih ke dunia. Sedikit lebih banyak kasih, kedamaian, keadilan, dan sukacita. Jadi, Tuhan mampu melipat gandakan gerakan solidaritas kecil kita dan membuat kita mengambil bagian dari karunia-Nya. So, marilah kita merayakan Ekaristi dengan tahu dan mau. Itu penting. Salve saudara-saudara terkasih. Demikian permenungan kita pada malam hari ini tentang bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-18 tahun B ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.